Assalamualaikum Sobat Football United, jumpa lagi ringan amatiran ala gua. Selamat pagi, selamat beraktivitas di hari gue bikin video ini hari Kamis tanggal 3 Agustus. Semoga sehat-sehat selalu, sehat-sehat sekeluarga. Tolong doakan gue juga ya, supaya kita sama-sama sehat-sehat selalu, sehat-sehat sekeluarga. Oke, kali ini gue ingin ngobrol ringan ya. Banyak kan yang menanyakan tentang bagaimana nih update proses penjualan Manchester United. Gimana update proses penjualan Manchester United. Oke, kali ini gue ingin ngobrol ringan membahas tentang berita. Kebetulan ada berita nih ya, terkait dengan situasi proses penjualan Manchester United. Ada dua sumber yang ingin gue sampaikan, yang beritanya ini cukup bertolak belakang nih antara satu dan yang lainnya. Nanti seperti biasa akan gue beri opini. Gue kasih opini juga, ringan amatiran ala gue. Pertama gue ambil dari inews.co.uk. Ini memberi judul proses takeover Manchester United ini paused atau terhenti. Sumber mengatakan demikian karena Erik ten Hag ini menghabiskan sekitar 340 juta pounds. Dan disebutkan juga di sini kalau Glazer ini dikatakan kalau kecewa ya dengan ukuran dari penawaran yang diterima oleh klub. Walaupun kedua penawar ini dekat sebenarnya dengan proses kesepakatan. Ini ditulis oleh Mark Douglas. Di sini disinggung juga, di artikel ini disinggung juga tentang Rasmus Højlund yang akan datang ke Manchester United. Ini terjadi di hari Selasa tapi belum diresmikan ya. Kabarnya baru akan weekend ini diresmikan. Tadinya gua harapkan justru weekend ini Rasmus Højlund sudah bisa ikut serta dalam uji coba Manchester United di Old Trafford, tapi nampaknya belum akan terjadi. Nilainya sendiri sekitar 73 juta pounds. Nah, ini coba gua langsung ke bagian, karena di bagian ini dibahas juga soal masalah ya transfer dari Rasmus Højlund dan juga kaitannya dengan beberapa pemain lain yang kemungkinan bisa jadi dijual seperti Fred, Scott McTominay dan juga Harry Maguire. Di akhir dari artikel ini disinggung tentang bisa saja kalau ada ancaman terbesar tentu saja untuk klub dan juga untuk fans ketika Glazer ini tidak jadi menjual klub, tidak jadi menjual Manchester United. Dan sumber dari iNews ini mengatakan kalau proses takeover ini secara efektif dihentikan, di pause ya, bukan berarti dihentikan tuh bukan berarti apa ya? Bukan berarti ditiadakan, karena dia memakai kata pause yang menurut gua secara ringan amatirannya artinya ya di pause. Kalau kita kayak lagi main itu kan kadang di pause dulu, diistirahatkan lah. Lalu ada ya disinggung juga kalau kedua penawar Sir Jim Ratcliffe, proposal dari Sir Jim Ratcliffe dan juga Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani dari 92 Foundation ini tetap berada secara aktif, dan kedua pihak ini sebenarnya ingin untuk menutup penawaran ya, tapi pembicaraan mengenai keputusan ini tidak akan dilakukan secara cepat. Sumber mengatakan kita belum menerima nih arahan apa yang akan terjadi selanjutnya. Belum ada permintaan untuk memodifikasi ataupun memperbaiki penawaran, atau mungkin ada ronde baru di proses penawaran. Tidak ada komunikasi tentang hal ini ke manapun ya, dari Rain Group, dari Glazer kepada Sheikh Jassim dan juga kepada Sir Jim Ratcliffe. Semua pihak dikabarkan ini sangat curious atau penasaran ya mengenai kelanjutan dari proses ini. Dikabarkan kalau Avram dan juga Joel Glazer ini kecewa sebenarnya dengan ukuran penawar dari para klub.
dari pada pihak yang ingin menawar untuk membeli klub ya. Ada tentu saja hal baru yang terjadi terkait dengan Manchester United yang cukup besar ya, yaitu adalah Adidas. Kesepakatan Adidas ini mencapai rekor 900 juta pounds, dan dia melihat ini merupakan sesuatu hal yang sukses karena ya akan banyak pundi-pundi yang masuk ke Manchester United. Ya jadi dari iNews ini kalau gua baca lagi terakhir di artikel penutupnya, memang tidak ada informasi lebih lanjut seperti apa ini keadaan dari proses penjualan Manchester United yang tadi disebutkan memang diistirahatkan atau dihentikan sementara. Oke, sebelum gua kasih opini secara ringan amatiran, sekarang gua ke Daily Mail. Di Daily Mail justru judulnya berbeda nih. Proses atau diskusi takeover Manchester United ini tetap berlangsung walaupun ini sudah berjalan hampir 9 bulan. Dengan pihak dari Glazer ini terus berbicara dengan beberapa partai atau beberapa pihak. Soal masalah sumber nanti akan gue komentarin ya. Proses takeover Manchester United ini telah berlangsung dari bulan November 2022. Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani dan juga Sir Jim Ratcliffe ini adalah dua yang paling terdepan ya. Dalam proses ini ada delay atau penundaan yang sangat signifikan, tapi pembicaraan dan juga negosiasi ini masih terus aktif. Negosiasi ini terus berlangsung dengan banyak pihak, dan ya proses takeover Manchester United ini saganya atau dramanya ini masih terus berlangsung. Sekarang musim ini akan segera mendekat. Tentu saja kekhawatiran ini mengenai proses penjualan makin muncul ya. Semenjak bulan November kemarin ini kan yang dikatakan terbuka untuk hal tersebut. Bahkan sudah ada beberapa proses, banyak proses bahkan. Dan bisa saja ini dihentikan secara sementara. Tapi pihak dari Daily Mail mengerti atau sumbernya mengatakan kalau situasi saat ini dikatakan kalau diskusi ini terus berlanjut dengan beberapa grup untuk melihat penjualan penuh atau penjualan secara partial sebagian ya. Dua yang terdepan dalam proses takeover di Old Trafford adalah Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani dan juga bilioner dari Inggris, dari British, Sir Jim Ratcliffe. Semua ini sudah memberikan penawaran sekitar 5 miliar pounds. Sheikh Jassim tentu saja ingin pembelian secara total. Sir Jim Ratcliffe ini hanya sebagian ya, dan bahkan memberikan kesempatan untuk keluarga Glazer tetap berada di Manchester United. Ada kepercayaan diri ya dengan beberapa pihak yang dekat dengan Sheikh Jassim kalau mereka akan menang. Tapi kedua grup ini belum ada yang mendekati nilai 6 miliar pounds yang dikabarkan dicari oleh Glazer, ya. Tentu saja ada kemungkinan kalau bisa saja mereka tetap stay di Manchester United walaupun hutang yang mereka timbun ketika mengambil Manchester United dari ketika mereka mengambil Manchester United di 2005 ini akan terus berkembang. Sumber juga mengatakan kalau diskusi ini terus berlangsung juga dengan beberapa pihak. Di sisi lain, ya ini mengenai pendanaan juga ya. Manchester United ini butuh pendanaan mengenai stadion yang baru, lalu juga training kompleks yang memang butuh pembaruan, peningkatan juga. Mail Sport juga sudah berbicara atau mendapatkan informasi mengenai arsitek yang sebelumnya telah bekerja di peningkatan ya, termasuk juga membangun stadion baru. Mereka belum ditanya lagi mengenai draft dari proposal yang
terbaru mengenai stadion ya. Di akhir paragraf ya tidak disinggung secara spesifik lagi mengenai hal ini. Cuman kalau menurut gue oke, kurang lebih demikian itu tadi ya dari iNews dan juga Daily Mail. Pertama ingin gue komentari secara ringan amatiran mengenai dua sumber ini, iNews dan juga Daily Mail. Tentu saja ini bukan The Athletic yang kalau menurut gue merupakan sumber utama, tapi Daily Mail sering dikatakan ya beritanya hoax dan bla bla bla. Tapi kalau menurut gue sih dari yang gue kabarkan ya, terutama mengenai proses penjualan Manchester United, sering sekali informasinya ada beberapa itu jadi tier pertama loh bahkan di proses ini. Seperti ketika Sheikh Jassim melakukan penawaran terbaru, setahu gue tuh pertama kali yang memberitakan adalah Daily Mail sebelum dikutip juga oleh media-media lain. Jadi tidak sepenuhnya apa yang dikatakan itu hoax ataupun juga tidak bisa dipercaya. Kalau menurut gue secara ringan amatiran, karena kadang banyak pihak yang mengatakan oke, kalau sumbernya dari A ini sudah pasti, kalau sumbernya dari B sudah pasti begini, sudah pasti tidak benar, sudah pasti hanya rumor saja. Kalau yang dari pengalaman gua ya mengikuti pemberitaan di Manchester United dari beberapa media tidak demikian sih. Cuman ini tentu saja sangat menarik di mana dua pihak iNews dan juga Daily Mail mengabarkan dua hal yang menurut gua cukup bertolak belakang, di mana salah satu mengatakan kalau dihentikan sementara ya, diistirahatkan. Daily Mail justru mengatakan enggak, ini terus berlangsung. Bagaimana menurut gua secara ringan amatiran? Memang sih sudah cukup berlarut-larut, ini mengesalkan, ini menyebalkan juga ya. Tapi gue tetap berprinsip kalau Glazer tetap dengan situasi seperti ini, artinya mereka tidak melepas Manchester United dengan situasi yang saat ini sama ya, tidak ada perubahan. Gue berpikir mereka akan mengalami kesulitan karena krisis global itu nyata. Kewajiban terhadap Manchester United ini juga akan bertambah. Memang ada suntikan dana dari Adidas senilai total 900 juta pounds. Tapi biasanya nilai-nilai seperti ini tidak langsung keluar secara total begitu ya. Tapi melalui beberapa terms. Ini yang gua ketahui, kalau gua salah tolong dikoreksi. Nah, dari situasi finansial intinya yang nggak positif-positif banget di Manchester United, hutang juga semakin bertambah, tentu saja bunga hutang juga semakin menumpuk, sehingga gue menilai peluang Glazer untuk melepas Manchester United tetaplah besar. Sekali lagi gue bisa salah, dan momentum itu ya saat ini ketika Manchester United justru semakin ada secerca harapan untuk lebih baik lagi, karena ya sekarang ini Manchester United menurut gue ya selama belasan tahun momentumnya sedang dalam titik tertinggi. Pergerakan saham pun juga demikian. Gua nilai juga dalam situasi yang bagus, yang positif. Sebentar, handphone gua jatuh tadi nih. Jadi gua ingin melihat sebenarnya bagaimana situasi saham dari Manchester United, karena para pemegang saham biasanya baik secara yang minoritas maupun secara mayoritas, biasanya mereka juga sudah memiliki informasi-informasi yang lebih advance, yang lebih jauh terkait dengan yang mereka miliki. Dalam hal ini adalah Manchester United. Kalau gue lihat saham dari Manchester United masih berada di angka yang lumayan ya, artinya masih di atas 20 dolar per saham. Tapi ini merupakan nilai yang terendah dibanding sebulan terakhir. Dan kalau gue bandingkan dengan 6 bulan yang lalu, angka ini hampir sama ketika di bulan Februari. Artinya saham Manchester United selama 6 bulan terakhir ini tuh paling rendah ada di bulan Mei, dan posisi sampai dengan saat ini di bulan Juli ini masih cenderung lebih tinggi daripada situasi di bulan April, apalagi di bulan Mei. Jadi menurut gue secara umum ya, kalau gue bisa lihat, karena biasanya kan kalau pergerakan saham itu tinggi itu terkait dengan berita Qatar biasanya. Kalau Qatar ingin begini, Qatar ingin begitu, biasanya pasar ini akan naik. Dan ketika ada berita sebaliknya ya, Glazer tidak melepas ataupun Sir Jim Ratcliffe, ini cenderung turun. Dan sampai saat ini
nampaknya pemegang saham Manchester United ini masih optimis ada hal yang positif akan terjadi di klub Manchester United, sehingga itu juga salah satu hal yang gua pegang. Tapi tentu saja belum ada 100%. Bisa jadi proses ini lambat karena ya memang pada akhirnya Glazer tidak jadi menjual, itu masih ada peluang seperti itu tentu saja. Ataupun Glazer berusaha untuk mencari penambahan dana lainnya dengan mungkin lebih mengutamakan kelompok-kelompok investor minoritas, sehingga dia tetap bisa berada di Manchester United tapi tetap mendapat dana tambahan untuk operasional klub, ya kan? Itu juga bisa. Ataupun yang ketiga nih, yang sebenarnya lebih condong gua dalam tanda kutip gua percaya, tapi sekali lagi gua juga bisa salah, yaitu bahwasannya ini sebenarnya sudah mengerucut betul ke salah satu. Hanya saja saat ini menyelesaikan proses-proses administrasi yang cukup rumit, cukup kompleks. Pembelian Manchester United ini ya perusahaan yang sangat besar sekali di dunia. Biasanya pembelian perusahaan-perusahaan besar ini memang prosesnya cukup panjang ya. Pembelian maupun penjualan, jangankan perusahaan induknya, perusahaan anak perusahaannya saja atau salah satu bisnis usaha saja ketika dilepas oleh perusahaan induk yang tingkatnya adalah tingkat global ya, ini kan prosesnya juga lumayan panjang, sangat rumit gitu loh. Apalagi ada, kalau Sejasim yang dapat gitu ya, yang membeli, maka kan tidak akan ada lagi Manchester United di bursa saham. Artinya apa? Sejasim harus melunasi nih, membeli kepemilikan saham yang dimiliki oleh banyak pihak, ya kan? Belum lagi yang minor-minor nih, belum lagi yang major, itu kan juga harus dilunasi. Lalu juga hutang, ya kan? Bagaimana pelunasannya dan lain-lain. Lalu juga mungkin dengan council di Manchester sendiri, di city council ya, di kotanya sendiri juga bisa jadi ada proses. Pihak sponsor dan lain-lain butuh kepastian ini tetap berkelanjutan, dan banyak hal yang menurut gua, dan bisa jadi ini memang sedang dalam proses kesana. Itu bisa jadi. Jadi ada paling tidak ada tiga peluang. Bagaimana dengan peluang keempat, katakanlah Sir Jim Ratcliffe, bisa jadi juga ya. Tapi menurut gua tuh yang paling kecil sih. Melihat dari proses yang sudah terjadi sejauh ini, di mana ternyata Sir Jim Ratcliffe pun juga dia memiliki keterbatasan dana ya, keterbatasan kemampuan juga, dan kalau seandainya dengan situasi saat ini dia diminta untuk menaikkan tawarannya lagi untuk bisa seimbang ataupun bahkan lebih jauh daripada punya Qatar, kok menurut gua peluangnya kecil. Namun demikian ya, kita lihat saja. Sekian dulu update kali ini. Gua tahu memang ini masih dalam tanda kutip tentu saja masih mengecewakan karena belum ada keputusan final. Ini masih update sedikit demi sedikit, tapi seperti gua katakan, kalau di channel Football United ini gua ingin memberikan juga perkembangan dari proses penjualan klub, walaupun itu hanya sedikit ya, karena ini sudah jadi komitmen gua. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.